Selamat siang semuanya. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai tugas besar, di mana produk kami adalah susu ultramilk yang berisi 250 ml. Untuk kelompok kami terdiri dari Oki Saputra, Natali Suryajaya, Christopher Jovan, Vincent Alessandros, Jonathan Trijono, dan Ferry Hanson. Di mana akan dijelaskan mengenai pengetahuan. Yang pertama itu adalah gambaran produk. Di mana untuk gambaran umum produk susu ultramilk ini ada pack size dimension, gross weight, berat produk, berat sedotan, berat produk tanpa sedotan, dan yang terakhir itu berat tanpa sedotan. Selanjutnya tuh ada gambaran umum perusahaan, di mana untuk susu ultramilk ini diproduksi oleh PT Ultra Jaya yang telah berdiri sejak tahun 1950. Perusahaan ini telah memimpin produk minuman yang berbahan dasar susu serta minuman jenis lainnya, di mana salah satu perusahaan terbesar di Asia Pasifik yang telah menjual produk menggunakan teknologi pengemasan UHT dengan jumlah produksi rata-rata sebesar 100 juta liter. Dilanjutkan dengan target market. Untuk target market dari PT Ultra Jaya untuk produk Ultramilk 250 ml full cream adalah keluarga-keluarga di Indonesia. Tujuan dari penargetan keluarga di Indonesia adalah menciptakan kebiasaan untuk mengkonsumsi produk susu PT Ultra Jaya yang membuat siklus positif dalam penjualan produk. Selanjutnya adalah proses produksi dari susu Ultramilk 250 ml. Proses produksi dimulai saat susu segar disterilkan dengan menggunakan metode UHT atau Ultra High Temperature, di mana susu akan dipanaskan hingga mencapai suhu 140 derajat Celcius dalam waktu singkat, yakni 4 detik. Setelah proses sterilisasi dilakukan, susu akan melalui proses pengemasan aseptik, di mana kemasan terdiri dari 6 lapisan karton. Lapisan kartonnya ini terdiri dari lapisan polietilen plastik, aluminium foil, dan kertas karton. Kemasan ini akan berfungsi untuk melindungi isi atau susu dari sinar ultraviolet atau sinar UV, udara, dan bakteri yang mungkin dapat mengkontaminasi susu. Selanjutnya adalah pola konsumsi dari produk. Produk susu Ultramilk dengan kemasan 250 ml merupakan produk susu ultra yang umum dikonsumsi sekali minum setelah kemasan dibuka. Oleh karena itu, kemasan dari produk ini biasanya akan langsung dibuang oleh konsumen setelah isinya habis diminum. Selanjutnya adalah bill of material dari produk susu Ultramilk 250 ml. Untuk produk susu Ultramilk 250 ml ini, terdapat 4 bagian besar, yakni kemasan, isi, sedotan, dan lem, di mana kemasan merupakan komponen yang dibuat, isi merupakan komponen yang dibuat, sedotan merupakan komponen yang dibuat, dan lem merupakan komponen yang dibeli. Untuk susunya tersendiri, untuk satu unit susu, kemasan memiliki berat sekitar 12 gram dengan 256 gram isi dan 1 gram sedotan. Kemudian, kemasan ini sendiri akan terbagi ke dalam 4 komponen lagi yang masing-masing akan dibeli, yakni kertas, aluminium foil, plastik, dan lem, di mana masing-masing beratnya dapat dilihat pada tabel berikut. Begitu juga untuk isi dan sedotan. Nah, ini merupakan grafik merupakan bill of material dalam bentuk diagram. Dari sini kita dapat melihat satu buah susu Ultramilk full cream, susu ultra full cream 250 ml itu terbagi menjadi kemasan, lem, sedotan, dan susu, di mana kemasan terdiri dari kertas, aluminium foil, plastik, dan lem. Sedotan terdiri dari sedotan itu tersendiri dan bungkusnya. Kemudian untuk susu terdiri dari susu sapi segar, garam penstabil nabati, dan susu skim bubuk. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan dari life cycle assessment. Ini merupakan goal and scope definition dari produk yang kita tinjau, yaitu produk susu ultra full cream 250 ml. Nah, ada notes untuk asumsi dari pembuatan LCA ini.
ada asumsi jarak antar Padalarang ke Jakarta itu 136 km dan juga kemasan yang di Cinjau itu kemasan 250 mili dengan sedotannya. Ini merupakan life cycle and inventory quantification. Bisa dilihat dari level tertinggi ada produk-produk pembuat, yaitu ada PET, ada aluminium foil, kertas, lem, sedotan, plastik bungkus sedotan, ada susu sapi segar, ada susu skim pupuk, dan stabil nabati, dan juga garam. Nah, di level di bawahnya, yaitu membentuk ada assembly, proses assembly, ada proses injection molding untuk sedotannya, ada blow foil extrusion PE untuk plastik bungkusnya, dan ada pencampuran heat gas untuk susu itu sendiri. Keempat komponen ini juga nanti akan dibentuk dan di assembly, setelah itu ditransport, akan di packing, dan selanjutnya akan digunakan. Nah, ini merupakan hasil dari Eco Indicator 99 yang digunakan untuk menghitung dampak lingkungan untuk proses produksi, proses penggunaan, dan proses disposal dari produk susu Ultra Milk 200 ml full cream. Nah, pada produksi kita bisa lihat ada material dan prosesnya beserta indikatornya dan amount yang sesuai dengan indikatornya. Dan ada juga yang indikatornya 0, yaitu susu sapi segar, susu skim bubuk, penstabil nabati, dan garam. Nah, nilai 0 ini karena pada Eco Indicator 99 tidak terdapat nilai indikator untuk keempat tersebut, sehingga digunakan nilai 0. Nah, dapat dilihat total nilainya yaitu untuk proses produksi 5,005, untuk proses use ada 1,24, dan untuk proses disposal ada 6,27. Nah, analisis dari produk ini yaitu produk susu Ultra Milk full cream ini 250 ml terdiri dari 4 komponen utama, yaitu ada kotak susu, ada lem, ada sedotan, dan juga itu susu itu sendiri. Sedangkan untuk kotak susunya itu terbuat dari 4 bahan mentah, yaitu PET, ada kertas, ada aluminium foil, dan juga lem. Nah, keempat material itu akan membentuk 6 lapisan yang melindungi susu dari sinar ultraviolet, udara, dan bakteri yang memungkinkan akan mengkontaminasi susu, sehingga susu akan tetap segar dan aman untuk dikonsumsi. Jika dilihat dari skor LCA berdasarkan Eco Indicator 99, proses produksi dari produk menghasilkan skor sebesar 5,0579, yang merupakan 79% dari skor total LCA ini. Hal ini menandakan bahwa proses produksi merupakan penghasil polusi utama dari seluruh dampak lingkungan yang dapat diakibatkan oleh susu Ultra Milk full cream 250 ml. Selanjutnya akan dibahas mengenai analisis supply chain. Dalam produksi susu Ultra Milk, tentunya PT Ultra Jaya memiliki supplier untuk susu mentah dan kemasan. Untuk susu mentah sendiri, PT Ultra Jaya memasok susu mentah dari Koperasi Peternak Bandung Selatan atau yang sering disebut dengan KPBS dan peternakan di Brastagi, Sumatera Utara. Susu dari pemasok kemudian akan diantarkan ke fasilitas pabrik dengan kendaraan bermotor. Proses transportasi ini mengeluarkan gas karbon monoksida atau yang sering kita dengar yaitu CO2, yang merupakan salah satu gas yang membuat lapisan ozon bumi menipis. Untuk bagian kemasan, PT Ultra Jaya bekerja sama dengan Tetra Pak dan Sikombi Blok untuk memasok kemasan produk Ultra Milk. Lapisan kertas pada kemasan dapat didaur ulang menjadi kertas tulis kembali, sementara lapisan plastik pada kemasan dapat didaur ulang oleh pabrik manufaktur plastik. Selanjutnya untuk produk yang sudah jadi akan didistribusikan ke 65.000 titik penjualan di Pulau Jawa dan 55 distributor di luar Pulau Jawa. Sama seperti proses transportasi susu yang sebelumnya, proses pendistribusian ini juga mengeluarkan gas CO2 yang tidak ramah bagi lingkungan.
Selanjutnya akan dibahas mengenai eco-design. Untuk eco-design tahap pertama ada need analysis. Pada need analysis ini, produk awal menggunakan beberapa bahan untuk kemasannya. Seperti yang kita ketahui, bahwa produk awal itu terdiri dari karton, plastik, dan sebagainya. Sedangkan untuk produk usulan hanya menggunakan satu jenis buah bahan saja, yaitu kaleng. Selanjutnya adalah life cycle stage 1. Pada life cycle stage 1 ini, indikator renewable material terjadi karena adanya perubahan material yang di awalnya itu kemasan produk, yaitu karton dan plastik, menjadi kaleng aluminium. Sedangkan pada recyclable material, kaleng aluminium lebih mudah untuk didaur ulang dibandingkan dengan kemasan karton dan plastik. Pada kedua indikator eco-design strategi kedua, produk usulan memiliki nilai yang lebih tinggi. Hal ini didasarkan oleh perubahan material kemasan dari karton dan plastik menjadi kaleng aluminium. Lalu untuk yang keempat, berat dari kemasan ini bertambah dari 12 gram menjadi 80 gram. Hal ini dikarenakan kaleng aluminium memiliki massa jenis yang lebih berat daripada karton dan plastik. Kemudian karena bentuk kemasannya berubah dari bentuk balok menjadi bentuk silinder. Oke, selanjutnya adalah life cycle stage kedua. Pada life cycle stage 2 ini, eco-design strategi yang digunakan adalah optimization of production technique. Pada penggunaan eco-design strategi ini terdapat 5 aspek yang kita perhatikan. Untuk aspek yang pertama adalah alternative production techniques. Artinya apa? Apakah terdapat alternatif teknik produksi yang digunakan? Skor untuk kedua produk itu diberikan nilai 1 karena tidak terdapat alternatif lain dalam proses produksinya. Lalu aspek yang kedua adalah view production step. Aspek ini membandingkan pada produk awal dan produk usulan, produk manakah yang memiliki production step yang lebih sedikit. Pada aspek ini, produk awal diberikan nilai 0, sedangkan produk usulan diberikan nilai 1. Hal itu karena pada produk usulan, dengan bahan yang digunakan adalah bahan aluminium, maka production step atau langkah-langkah produksinya itu akan lebih sedikit dibandingkan produk awal yang menggunakan karton berlapis-lapis. Lalu selanjutnya adalah low or clean energy consumption. Aspek ini membandingkan antara kedua produk manakah yang menggunakan energi lebih sedikit. Karena seperti yang dijelaskan tadi, produk usulan menggunakan aluminium, sedangkan produk awal menggunakan karton. Berdasarkan bahan tersebut saja, dapat kita simpulkan bahwa produk awal memerlukan energi yang lebih banyak dalam proses produksinya dibandingkan produk usulan yang menggunakan aluminium. Lalu aspek selanjutnya adalah less production waste. Nilai produk awal diberikan nilai 0, sedangkan produk usulan diberikan nilai 1. Mengapa? Hal ini dikarenakan sisa material dari produksi kemasan produk dapat didaur ulang yang mengakibatkan tidak ada waste yang dibuang untuk produk usulan, sedangkan produk awal jelas menghasilkan waste karena produk awal tidak dapat di recycle. Lalu untuk yang terakhir adalah view atau clean production consumable. Artinya apa? Dalam penggunaan produk, bahan kimia yang digunakan mana sih yang lebih sedikit? Produk-produk awal diberikan nilai 0, sedangkan produk usulan diberikan nilai 1. Hal itu dikarenakan pada produk usulan, bahan kimia yang digunakan untuk membuatnya jauh lebih sedikit daripada produk awal. Selanjutnya adalah life cycle stage 3. Terdapat 3 aspek yang dilihat dari eco-design strategi 4 yang digunakan, yaitu mengoptimisasi dari sistem distribusi. Aspek yang pertama adalah less or clean reusable packaging. Pada produk awal diberikan nilai 0,4, sedangkan produk akhir atau usulan diberikan nilai 0,8. Hal ini kenapa? Karena pada produk usulan bentuknya itu adalah silinder, sedangkan produk awal itu bentuknya kotak, sehingga poin yang diberikan untuk produk usulan lebih tinggi daripada produk awal. Lalu untuk yang selanjutnya itu adalah energi efisien transport mode. Artinya mode transportasi manakah yang lebih efisien daripada produk awal atau produk usulan. Keduanya memakai mode transportasi yang sama, yaitu adalah truk atau dawat.
sehingga diberikan nilai yang sama yaitu 1. Walaupun mode transportasi itu bukan yang terbaik, sehingga diberikan nilai 1 dari 3. Lalu untuk Kentucky adalah energi efisien logistik. Pada produk awal diberikan nilai 0,5, sedangkan produk usulan diberikan nilai 0,7. Artinya apa? Artinya itu terkait dengan efisiensi dalam bidang logistik. Produk usulan diberikan nilai lebih tinggi karena berat dari produk usulan lebih berat, sehingga nilai yang diberikan juga lebih besar. Selanjutnya adalah life cycle stage 4. Pada life cycle ini, stage 4 ini digunakan acquisition strategi 6 atau optimization of initial lifetime. Aspek nilai itu hanya satu, itu reliability dan durability, artinya keandalan dan ketahanan si produk tersebut. Pada produk awal diberikan nilai 1, sedangkan produk usulan diberikan nilai 3. Hal ini berarti produk usulan lebih baik. Kenapa? Karena produk awal dikemas menggunakan karton, yang seperti kita tahu karton buat dari kertas mudah hancur, sedangkan mudah rusak lah. Sedangkan untuk produk usulan menggunakan bahan aluminium yang tentu lebih tahan akan segala kondisi. Untuk life cycle stage 5, digunakan eco-design strategi 7, yaitu optimization of end of life system. Terdapat aspek yang dilihat, itu adalah recycling of material. Apakah material tersebut bisa di-recycle atau tidak? Seberapa baikkah recycle-nya? Dari nilai-nilai aspek tersebut, didapatkan nilai total untuk produk awal itu 1, sedangkan produk usulan itu 4. Kenapa? Karena produk awal menggunakan karton yang merupakan bahan yang tidak dapat di recycle kembali atau digunakan kembali. Sedangkan untuk aluminium merupakan bahan yang dapat didaur ulang kembali, sehingga nilai produk usulan diberikan nilai 4 dari 5. Selanjutnya merupakan lead field berdasarkan net analisis telah dilakukan pada bagian sebelumnya. Pada lead field ini dapat dilihat bahwa skor produk usulan jauh lebih baik dibandingkan produk awal, kecuali pada eco-design strategi yang kelima, yaitu reduction of impact in the use stage. Setelah melakukan net analysis dan pembuatan lead field, dilakukan juga life cycle analysis pada produk usulan. Pada LCA ini, tools yang digunakan merupakan eco indicators management, seperti pada produk awal. Dari hasil eco indicators management ini, didapatkan bahwa skor akhirnya merupakan negatif 50,27865. Untuk analisis produk usulan, berdasarkan hasil yang telah dihitung, nilai untuk production naik sekitar 0,8. Kemudian untuk use nilainya bertambah sekitar 0,3 poin. Namun untuk bagian disposal, nilainya berkurang sebesar 51 poin dengan total nilai keseluruhan berubah dari 6,27 menjadi 50,28. Nilai tersebut tergolong sangat rendah dibandingkan dengan nilai sebelumnya. Hal ini terjadi karena perubahan material dari karton menjadi aluminium, yang menandakan bahwa produk usulan jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan produk awal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya.